Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah jumpa lagi dengan Miss Supik. Hari ini kita akan belajar tentang recount biografi ya untuk bahasa Inggrisnya. Dan subtemanya adalah My Hero, My Inspiration ya. Mari kita coba belajar bersama dengan menerapkan metode Disco Palette. Apa itu Disco Palette? Disco Palette adalah discovery learning, praktik think, pair, share, berbantuan Padlet. Nah, ini untuk materi kelas 10 untuk bahasa Inggris semester 2. Dan perlu Anda ketahui bahwa hari ini teman-teman akan belajar tentang recount biografi dalam bentuk speaking, dan juga nanti Padlet digunakan untuk reflective learning-nya dan juga untuk evaluating-nya ya. Dan kali ini kita akan mulai pembelajarannya ya. Mari sebelumnya kita berdoa dulu agar semuanya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, berdoa. Let's pray. Begin please. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa-doanya ya, dan kalian selalu baik dan selalu ada di jalan Tuhan. Oke, well, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan strategi Disco Palette, yaitu discovery learning berbantuan praktik think, pair, share, dan Padlet, peserta didik akan mampu menggunakan hasil infografis dari My Hero, My Inspiration individual project yang pada pertemuan berikutnya, baik secara digital maupun dalam bentuk cetak sebagai bahan interview atau diskusi text recount dalam kegiatan Think, Pair, Share. Kemudian setelah itu peserta didik diharapkan mengungkapkan tentang recount biografi dari kegiatan Think, Pair, Share dalam kelompok, kemudian juga diakhiri dengan reflective dan evaluation ya. Oke, yuk kita ingat dulu apa sih recount text? Ya, recount text itu adalah recount suatu peristiwa yang disusun dengan runtut, dan banyak sekali jenis recount ya. Ada recount tentang letternya, ada info biografi, ada non-fiction juga, ada ensiklopedia entry, itu juga namanya recount karena memang runtut dari awal kejadian eventnya sampai dengan event terakhirnya. Nah, di sini kita khusus akan membahas tentang recount biography. Dan recount biography adalah someone that really feel that have inspiring to others, and then it is needed to be explore, that will be our inspiration as a hero ya. Nah, di sini ada contoh tentang the early life of Barack Obama. Ini salah satu contohnya ya, bahwa recount biography is starting with orientation and then some events that related to the life of the persons that will be discussed about. Okay, and then this ending with the end of the story of this person. Okay. Oke. Mari kita ingat dulu ya bahwa kita sudah mengadakan flip learning dulu. Kenapa dibutuhkan flip learning atau flip classroom? Karena dengan menggunakan flip classroom itu bisa mengasah antara bonding engagement ya. Apa itu bonding engagement? Jadi ada engage, keterkaitan antara guru dengan peserta didik dalam memahami materi yang nanti akan dipelajari ketika flip classroom-nya mulai diajarkan. Karena kita di era pandemik jadi sudah terbiasa dengan WA group atau Telegram group yang bisa untuk didiskusikan, atau di Google Classroom juga bisa kita sharing materinya, bisa sharing materi lewat situ ya, dan sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Dan perlu kalian ketahui ya, flip classroom kita materinya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan I will share that one to the WA group, and then to you have to know about that one. You can access the YouTube, you can access it from the material that are already given to you. Okay. Nah, di sini
kita akan belajar tentang my hero, my inspiration dalam speaking skill ya. Nah, oleh karenanya itu dalam speaking skill ini nanti Anda satu kelompok dibagi menjadi satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik ya, dan 4 itu mempunyai peran masing-masing, yaitu ada moderator, ada sekretaris sekaligus sebagai presenter, ada problem solver juga sebagai presenter, ada questioner dan juga sebagai presenter. Moderator jelas, fungsinya adalah dia nanti mempunyai job bahwa dia harus memoderate ketika presentasi ya. Kemudian dia juga harus moderate siapa nanti yang harus melakukan think perser dengan kelompok lain untuk menggali informasi dari infografis yang sudah didapatkan di kelompok itu, share tentang kelompok sendiri kepada kelompok yang lain. Nanti setelah berkunjung dari kelompok lain, kembali ke kelompok sendiri untuk membuat jurnalnya, yang nanti jurnal itu menjadi bahan untuk presentasi kalian. Nah, ini tugas moderator tuh how to handle of this ya. Semuanya akan berperan sebagai leader di masing-masing jobnya ya. Kemudian sekretari apa tugasnya? Ya, journaling ya. Journaling di sini harus bisa digali oleh sekretari. Kemudian dia juga sebagai presenter. Kenapa sekretari enggak? Sekretari aja. Lah kalau sekretari saja berarti dia hanya written skill yang dia latih. Padahal kita evaluasinya adalah speaking skill ya. Oleh karena itu dibutuhkan dia juga sebagai presenter. Jadi nanti diputuskan di kelompok tersebut siapa moderatornya, siapa sekretarisnya, presenternya itu berarti dibagi jatah. Nanti kalau misalnya Anda mau, yang bahas orientation siapa, yang bahas event tempat hard life-nya siapa, yang bahas tentang achievement-nya siapa, terus ending of the story of the person-nya siapa. Sehingga nanti secretary, problem solver, questioner, semuanya menjadi presenter yang nanti mempresent tentang data yang sudah dikoleksi dalam kegiatan hari ini, oke? Dalam kegiatan think persernya. Oke, dan nanti bagaimana sih cara untuk berpresentasi dalam bahasa Inggris? Kalian bisa akses di link YouTube-nya ya. Itu link YouTube-nya sudah dicantumkan gitu ya. Oke, kemudian setelah itu ya. Nah, ketika bagaimana sih steps-nya dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu DISCO-nya, discovery learning-nya, yaitu dari stimulation dulu. Anda silakan lihat video YouTube ini sehingga tahu banget bagaimana sih step learning-nya untuk kegiatan di dalam flip learning, kemudian di dalam DISCO palette ini ya. Ingat, Anda harus write down your questions and post it in a whiteboard. Jadi question apa saja yang harus kalian sampaikan itu ditulis dulu di post-it ya. Di post-it nanti disediakan, kemudian nanti ditempelkan di whiteboard, bisa di meja yang nanti kita interview juga tidak apa-apa karena itu sebagai modal untuk kegiatan think-nya. Kemudian nanti pair-nya yaitu dengan kegiatan berikutnya. Apa itu? Ya, you have to think. Think ini berarti sama saja dengan problem statement ya, yang ada di dalam discovery learning steps ya. Yang pertama berarti you write your answer on post-it as is capital for the pair activity after you choose the hero of your group ya. Jadi masalahnya apa? You have to ask a question to other groups ya about the hero that they are presented ya. Jadi Anda harus menyiapkan pertanyaan yang nanti ditanyakan kepada kelompok lain, apa saja yang harus ditanyakan, yaitu tentang how's the hard life ya, bagaimana sih kehidupan yang struggle-nya person itu, kenapa sih bisa menjadi hero and how he handle that gitu ya. Jadi kita bisa belajar banyak values dari person tersebut gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ya yang harus kalian lakukan adalah what makes you interested on the hero for your own inspiration. Nah, ini akan melatih critical thinking Anda. Ini akan melatih critical thinking peserta didik ketika mau menggali tentang why he become a hero gitu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah mention the values after you did the project of my hero, my inspiration. Ya, di sini lebih kepada self reflective ya, sehingga tahu personal skills-nya. Setelah proses project based learning individual, kemudian melakukan kegiatan think perser ini, apa sih values yang kalian dapatkan?
tentang diri sendiri. Apa sih yang menjadi kamu? Oh, ternyata saya a good learner misalnya ya. Saya a good speaker and saya a good listener gitu ya. And I can be a leader misalnya gitu ya. Nah, di sini values yang itu di dalam projectnya, hero-nya itu values-nya itu dari misalnya dari B.J. Habibie gitu ya, atau Pak Soekarno gitu ya. Itu adalah hero-nya di negara kita ya. Jadi kita harus bangga dengan beliau-beliau gitu, karena siapa yang menghargai pahlawan pasti dia menghargai negaranya, ya menghargai pahlawannya gitu ya. Nah, di sini kenapa itu menjadi values buat the hero-nya? Kenapa itu juga ngefek atau nginspire ya, atau nginspirasi, menginspirasi kita semuanya. Oke, ini di kegiatan di problem statement-nya menggunakan post-it ya. Kemudian setelah kegiatan daripada tadi problem statement, kita langsung ke kegiatan berikutnya. Apa itu? Yaitu data collection and data processing. Bagaimana caranya? Nah, disinilah kita menggunakan pair share activity. Kenapa ini jadi satu? Ya, pair-nya adalah Anda memilih nanti satu anggota di kelompok lain untuk kalian berbagi thinking ya. You think about your own hero and your friends think about their hero. Jadi Anda memikirkan tentang hero-nya diri sendiri ketika mereka bertanya, maka saling bertukar informasi tentang my hero, my inspiration ya. Jadi di sini dibutuhkan juga sticky note ataupun post-it yang nanti harus Anda isi sehingga nanti ketika share kembali ke grup masing-masing itu semuanya sudah punya modal yang pas untuk mengisi jurnalnya. Nah, jurnalnya sudah disiapkan, nanti tinggal diisi oleh sekretari sebagai jobnya. Oke. Kemudian setelah itu baru membuat summaries-nya untuk bahan presentasi. Nah, sampai di sini kita sudah tahu bahwa peserta didik itu melakukan full kegiatan yang melatih komunikasi, kolaborasi, dan juga critical thinking. Ya, kreativitasnya sudah di tadi. Bagaimana mereka memproduksi infografis dari proyek sebelumnya sebelum pembelajaran Discopalet ini. Nah, setelah kegiatan data collection, apa yang peserta didik harus lakukan? Yuk, mari kita cek lagi. Nah, setelah melakukan data collection dan itu, maka kita langsung ke step berikutnya, yaitu verification time. Apa itu verification time? Verification time itu adalah di sini Anda melakukan presentasi ya. Peserta didik melakukan presentasi, di mana peserta didik juga harus tahu apa sih rules-nya ya. Ini salah satu contoh saja kalau di Musupi Classroom golden rules-nya itu yang pertama ya, came on time. Kemudian make sure that your class in a clean one because clean will make a fresh air. Dan ketika fresh air berarti automatically itu kita jadi sehat gitu ya. Kemudian raise your hand before speaking. Jadi jangan cuman you talk, okay, but you have an attitude. You have raise your hands, okay, and then just talk after you raise your hand. Of course, after your teachers allows you to ask question or to give a commands ya. Tentu ada apa ya, komunikasi antara Anda dengan guru atau antara Anda dengan teman ketika misalnya you really would like to talk. Kemudian saya ingin Anda sebagai peserta didik itu tahu betul ask more, learning more. Karena siapa yang bertanya pasti dia akan melakukan sesuatu loncatan dalam belajar bahwa haha, I know now gitu ya. Jadi saya tahu sesuatu yang memang tadinya tuh masih di dalam benak saja, di dalam hati saja. And then you explore that, ask more, and you will learn more. Please do that one. Karena dengan bertanya, maka kamu akan meningkatkan kualitas critical thinking Anda dan juga bagaimana how you evaluate yourself gitu ya. Kemudian respect others, itu penting banget ya. Kenapa? Karena respect others itu berarti kita harus memposisikan kita mau dihargai yang bagaimana sih? Makanya kita memposisikan kita menghargai orang lain,
bagaimana kita ingin diperlakukan, menghargai orang lain, menghargai diri kita gitu ya. Nah, di sini setelah respect others berarti ketika yang lain presentasi berarti Anda berkewajiban untuk zip atau silent ya. Nah, setelah itu baru you have to be a good listener. Kenapa? Good listener itu keterampilan yang memang harus dibiasakan menjadi sifat yang baik, etika yang baik ketika ada orang berbicara, maka Anda mendengarkan. Be a good listener, okay? Be a good speaker, but also be a good listener, ya. Jadilah pembicara yang baik, tapi jangan lupa Anda juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, oke? Nah, di sini kenapa perlu verification time? Setelah tadi Anda melakukan proses think, pair, share dari problem statement, kemudian data verification, kemudian data analysis, oke? Terus Anda melakukan verification dengan cara presentasi. Apa yang sudah kalian tuliskan di jurnal sebagai modal Anda presentasi, Anda sampaikan ketika Anda mendapatkan gilirannya. Nah, di sini nanti silakan ya kelompok yang mana yang maju duluan atau mungkin dengan dadu yang dibagikan nanti yang dapat 1 berarti dia maju giliran pertama, yang dapat dice kedua berarti you got 2 dots berarti Anda kedua dan seterusnya. Nah, di sini tujuan dari verification time itu adalah personal skills Anda itu akan maju di sini ya. Apa saja sih personal skills-nya kalian? Nah, nanti kalian bisa dapatkan sendiri after doing this verification time. Oke? Jadi di sini Anda harus benar-benar paham how to develop yourself. Di sini automatically karena speaking berarti yang dinilai nanti ada intonation-nya, kemudian ada pronunciation, and then the clarity for your speaking, and then juga bagaimana the way or matter and manner that you got in this presentation time. Oke, nah ini salah satu contoh personal skills yang mungkin bisa Anda sebagai self-reflective ya, setelah melakukan step-step pembelajaran tadi dari problem statement, data analyzing, kemudian data collection, and then kemudian verification time. Are you responsible on your job? As a presenter, as a moderator, as a secretary, as a problem solver and the questioner ya. Jadi problem solver berarti dia yang nanti menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Questioner berarti dia nanti yang bertanya kepada kelompok lain ketika presentasi. So are you responsible? Of course you are, okay? So are you good at creativity and adaptable person? Yes, you did, okay? You are a good student. Are you a good learner? Of course you are. You follow the steps in learning effectively, okay? So are you a good listener? Well, on the verification time, I can see that you are really great listener. Do you close to attention in detail to this activity? Yes, you did. Okay, so this is the personal skills that really upgrading your self-esteem. And this is important for your true life after you graduate from the senior high school. So be a good speaker, be a good leader for yourself. Because a good leader for yourself, you can lead others. Oke, habis ini ngapain lagi ya? Oke, mari. Nah, setelah itu mari kita summarize ya. Setelah kita tahu proses dari flip learning, kemudian problem statement, think, pair, share, kemudian data collection, data analyzing, verification. Mari kita summing up. Orientation itu apa sih? Orientation itu berarti tentang awal daripada kehidupan si hero itu yang yang menginspirasi kalian ya. Kemudian setelah itu baru diikuti dengan events-nya. Events-nya berarti mulai awal, misalnya dia adalah businessman gitu ya. Mulai awal karirnya. Kemudian struggle-nya di mana, solusinya apa, sampai dengan ending-nya. Ada terus kemudian setelah struggle kan mestinya ada achievement-nya ya. Nah, setelah achievement itu baru ada ending-nya. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa untuk recount biografi, events itu harus runtut. Jadi, mulai dari awal, starting from the hero, become a hero, okay?
and then how's the life of educationnya, and then how's the life of their family, and then it could be the struggle in the university, how he can get a scholarship, and then how he struggle about his life, and then how he struggle about the love also, okay? And then after that, he has to struggle about the really life of to get their achievement, yeah, because become a hero, of course, without an achievement, that's not a hero. Without the struggle, there is not a happiness, because all of that you have to be summing up from the beginning until the end of the story of that person, and we can dig it up. Okay, you already done about think one, and then you got the data collection, and then you got uh, about the data processing, and then you got the journal for your verification time, and then you present that one in front of your friends, okay? Saya rasa semua peserta didik pasti akan mempraktekkan dengan baik. Karena apa? Think per share itu salah satu pendekatan yang ada, salah satu metode yang ada dalam pendekatan daripada cooperative learning. Dan cooperative learning itu sangat melatih akuntabilitas individu peserta didik, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah individual accountability. Dan di sini individual accountability maka akan menjadi paham tentang who I am. Siapa sih personal skill saya yang bisa saya gali dalam diri saya. Kemudian how I can be a good leader for myself, and how can I be respect others. Did I grow up or not? Okay, dan disitulah pentingnya cooperative learning kita blendingkan dengan discovery learning. Dan Padlet, untuk apa Padletnya? Nah, mari kita cek lagi ya. Nah, untuk refleksi, ini saya ambil dari Buya Hamka ya. Beliau adalah sastrawan, kemudian ulama yang sangat terkenal di Indonesia. Not only in Indonesia, tapi juga menjadi figur yang sangat luar biasa bagi Malaysia, Singapura juga ya. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Nah, itulah fungsi daripada refleksi ya. Dan refleksi yang harus kalian lakukan nanti, silakan akses dengan melalui Padlet. Padlet adalah aplikasi yang luar biasa, yang bisa untuk storing data, bisa untuk evaluasi, bisa untuk refleksi, dan caranya sangat mudah. Dan jangan lupa, karena kalian mengisinya itu melalui akun emailnya masing-masing, jangan lupa sertakan nama, kemudian nomor peserta didiknya dalam nomor presensinya, kemudian baru ungkapkan your reasons, okay, and then your answers about the question that stated on the Padlet. Kemudian juga Anda bisa share ideas, opinions tentang yang ditanyakan di dalam Padlet itu sebagai your self-reflective. Dan juga untuk evaluation-nya. Evaluasinya nanti tinggal diakses aja linknya, diklik saja, kemudian silakan enjoy about learning recount biography ya. Oke. Dan di sini it is better for you ketika self-reflective, Anda benar-benar paham betul bahwa Anda itu mengisi melihat ke dalam diri, karena dengan melihat ke dalam diri, saya juga terbantu sebagai your English teacher gitu ya, bahwa kalian benar-benar berusaha to make up to be the best version of you. Just be yourself, okay? Karena dengan seperti itu Anda kalian jadi bisa paham, saya harus belajar bahasa Inggrisnya kayak apa sih, kayak gitu ya. Kemudian saya harus melakukan apa sih agar bisa meningkatkan personal skill yang ini begitu ya. Nah, disinilah pentingnya self-reflective. Oke? Oke, aduh kalian semuanya keren banget deh. Pasti sudah paham ya proses-proses yang kita sudah lakukan dari awal, yaitu dari flip learning-nya dulu, kemudian dari proses problem statement-nya dengan thinking about the question, di post-it, kemudian share dengan your pair gitu ya dari kelompok lain, kemudian balik lagi
ke kelompok sendiri untuk share your ideas. Setelah itu baru kalian melakukan verification time dengan cara presentasi. Dari mana presentasinya, modalnya? Dari jurnal yang sudah disampaikan, yang sudah ditulis oleh sekretaris melalui kegiatan share-nya Anda dari berkunjung ke kelompok lain. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini tentang My Hero, My Inspiration in Speaking Skill bisa meningkatkan kalian minat untuk bisa berbahasa Inggris, because English is a great language that will be upgraded you yourself to be a good learner. Oke. Nah, jika memang sudah melakukan semuanya, Anda silakan sampaikan saja kesulitan-kesulitan yang mungkin Anda bisa temukan di dalam pembelajaran ini. Bisa di-share saja langsung di Padletnya, ada isian seperti itu, dan kita semuanya, semoga semuanya akan benar-benar merasa bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Bahwa belajar adalah tugas kita yang diberikan oleh siapa? Bukan guru, tapi oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan sangat menghendaki kita belajar agar kita lebih mawas diri, agar kita lebih bersikap yang lebih baik, berpikir yang lebih baik, dan juga berucap yang lebih baik. Nah, semuanya tentu akan kuasa Tuhan semuanya ya. Semuanya dalam berkat Tuhan, dan mari untuk pembelajaran hari ini yaitu My Hero, My Inspiration from Recon Biography Text untuk speaking skill dengan berbagai step tadi. Semoga semuanya bisa mendapatkan sesuatu. Who am I gitu ya? Siapa saya sih gitu ya? Oh iya, saya itu terinspirasi oleh Buya Hamka karena memang beliau adalah misalnya seperti itu. Jadi nanti ketika bercerita dengan teman yang lain, you can tell it in English, okay? Not only in bahasa Indonesia, but you can tell it in English, okay? Nah, ini referensi yang kita pakai. Anda bisa melihatnya di buku teks kurikulum 2013 ya. Kemudian buku pegangan siswa yang ada di itu semuanya bisa kalian make up into benar-benar menjadi belajar, karena di dalam buku itu ada B.J. Habibie, ada Cut Nyak, ada berbagai cerita tentang biografi yang lain juga. Itu untuk menjadi dasar Anda bagaimana sih konstruksi untuk recount biografi. Alright, oke. Saya rasa untuk hari ini kita sudah belajarnya sudah maksimal. Mari kita bersyukur ya, karena kita juga harus bersyukur agar kita memiliki keyakinan bahwa apa yang kita syukuri adalah sesuatu memang kenikmatan yang diberikan sama Tuhan, dan kita tahu pasti ya bahwa sebagai profil pelajar Pancasila kita memang harus benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari proses pembelajaran ini semuanya kita bisa mendapatkan apa saja? Kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan menjadi leader adaptable. Adaptable berarti kita mempunyai sifat toleransi yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Dan juga kita juga responsible. Responsible berarti kan kita bertanggung jawab. Berarti kita semuanya berarti mandiri juga kan. Ada juga di profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu, do we pay close attention to detail in this activity? Nah, kalau kita pay attention berarti kita sedang mempraktekkan toleransi ya. Dan tadi Anda dengan berkelompok ya, kalian pergi ke kelompok lain, kemudian pulang ke kelompoknya sendiri, kemudian share sesuatu. Nah, di situ Anda sedang berkolaborasi, Anda sedang bekerja sama, Anda sedang gotong royong. Ada juga itu di profil pelajar Pancasila. Nah, apalagi yang ada di sana? Nah, kalian juga dilatih critical thinking kan? Karena tadi kalian mempraktekkan tentang apa? Thinking. You ask question to your friends, and then your friends answer the question. Nah, ada komunikasi dua arah Anda dengan teman, Anda dengan guru, itulah yang disebut dengan communication. Kemudian juga Anda melakukan apa? Kolaborasi ya, dan di sini melatih critical thinking.
Karena kita sebagai manusia juga harus punya pemikiran yang kritis sehingga semuanya bisa terwujud menjadi jiwa pribadi yang luar biasa yang diharapkan oleh Kemendikbud, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Semangat menjadi profil pelajar Pancasila untuk diri kalian saat ini, untuk masa depan, untuk masyarakat dan keluarga. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan berdoa ya. Berdoa disilakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. See you next time. Assalamualaikum. Good morning. Bye-bye. Thank you.